Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Igrit Bagus Renata, NIM F1B 019065 dari kelompok 14. Saya akan menjelaskan program kelompok saya, yaitu tentang e-commerce yang terdapat dua fitur login, yaitu untuk user dan untuk admin. Pada program ini saya akan menjelaskan headernya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan header include your stream. Sini berfungsi untuk memanggil perintah cin, cout, dan nl. Selanjutnya yang kedua, include fstream digunakan untuk proses input dan output pada suatu file. Yang ketiga, include windows h berfungsi untuk memanggil perintah yang ada pada command prompt. Di sini saya menggunakan using namespace std yang berfungsi untuk memanggil namespace yang memiliki nama std. Selanjutnya, void admin dan void user. Fungsinya adalah tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Selanjutnya, string kode. String merupakan simbol berupa huruf dan angka. Di sini saya menggunakan string berupa huruf. Selanjutnya, in array. In array memungkinkan kita untuk membuat sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak nilai. Selanjutnya, ofstring barang. Ofstring memiliki fungsi untuk menulis ke dalam file dan digunakan pada saat file hanya untuk ditulis saja. Selanjutnya, in main. In main merupakan bagian dari pendeklarasian fungsi utama. Di sini fungsi utama merupakan bagian yang paling pertama kali dieksekusi, misalnya seperti login ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu login pada program ini. Di sini saya menggunakan sistem CLS yang berfungsi untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan, sehingga program dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Pada bagian ini merupakan tampilan awal atau menu login untuk memasukkan user atau admin. Pada script ini saya menggunakan percabangan if else, di mana jika user atau admin yang dimasukkan salah, maka tidak akan bisa masuk ke menu selanjutnya. Jika memasukkan kode user dengan benar, maka kita dapat masuk ke menu selanjutnya sebagai user. Dan jika kita memasukkan admin dengan benar, maka kita dapat masuk ke menu selanjutnya sebagai admin. Sekarang saya akan memberikan contoh cara masuk sebagai admin dan user. Yang pertama, saya akan masuk sebagai admin. Admin. Dan di sini kita akan masuk sebagai admin. Terus yang kedua akan masuk sebagai user. Di sini kita akan masuk sebagai user. Selanjutnya saya akan menjelaskan program menu utama untuk admin. Pada bagian ini saya menggunakan percabangan switches. Jika admin memilih satu atau data list barang, maka admin dapat melihat barang yang ingin dibeli oleh user. Jika admin memilih dua atau konfirmasi, maka admin dapat mengkonfirmasi barang yang ingin dibeli oleh user. Selanjutnya saya akan menjelaskan C1 dan C2 pada program ini. C1 pada program ini saya menggunakan sistem barang txt. Pada bagian ini dapat dikatakan sebagai penyimpanan data eksternal yang bersifat permanen.
Operasi-operasi terhadap file berkaitan dengan input dan juga output, serta hal lain seperti mengecek keberadaan suatu file, ukuran file, dan lain-lain. Selanjutnya, GoTo awal 2. GoTo ini berfungsi untuk kembali ke menu utama admin. Selanjutnya CIS 2. CIS 2 ini saya menggunakan barang open dalam kurung barang txt iOS app. Barang open berfungsi untuk membuka file di mana barang adalah nama objeknya. Sedangkan barang txt iOS app berfungsi untuk menambahkan data pada suatu file. Data ditambahkan di akhir file, sehingga data sebelumnya pada file yang sama tidak hilang. Jika file yang dimaksud tidak ditemukan, maka program akan membuat file baru. Selanjutnya, barang close. Pada bagian ini merupakan fungsi untuk menutup file, di mana simpan adalah nama objeknya. Selanjutnya, jika memasukkan selain nomor 1 dan nomor 2, maka akan muncul tulisan nomor yang Anda masukkan salah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu login untuk user. Di sini saya menggunakan percabangan switches, di mana nomor C1 yaitu barang yang tersedia. Jika kita memilih satu, maka kita akan ke menu daftar barang yang tersedia. Barang yang tersedia yaitu kimar, tunik, dan tas. Oke, selanjutnya saya menggunakan percabangan if else. Jika kita memilih nomor 1 kimar 25.000, maka setelahnya akan muncul tulisan Anda berbelanja kimar seharga Rp25.000. Silakan cek struk belanjanya. Terima kasih. Dan nomor 1 kimar Rp25.000 ini akan muncul di file barang. Dan kita bisa memeriksanya di notifikasi apakah telah dikonfirmasi atau belum. Dan begitu juga selanjutnya sampai dengan else if tas. Oke, selanjutnya CIS 2 ini yaitu notifikasi. Di sini kita dapat melihat barang user apakah telah dikonfirmasi atau belum oleh admin. Jika kita memilih selain 1 dan 2, maka akan keluar tulisan nomor yang Anda masukkan salah. Selanjutnya saya akan menjalankan program ini. Pertama, saya akan masuk sebagai user. Saya akan memilih nomor 1, barang yang tersedia. Oke, di sini saya akan mencoba untuk berbelanja nomor 2 yaitu tunik seharga 45.000. Oke, dan muncul tulisan Anda berbelanja tunik seharga 45.000. Silakan cek struk belanjanya. Terima kasih. Oke, dan selanjutnya saya akan masuk sebagai user dan melihat notifikasi dan belum dikonfirmasi oleh admin. Selanjutnya saya akan masuk sebagai admin. Kita melihat data list barang atau barang yang dibeli oleh user, yaitu tunik seharga 45.000. Jadi saya akan mengkonfirmasi barangnya. Ini saya akan masuk lagi sebagai user untuk melihat barang yang telah dikonfirmasi tersebut. Nomor 2 notifikasi dan barangnya telah dikonfirmasi. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.